Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala bi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallah. Syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita melaksanakan ibadah kewajiban kita, sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah, mendirikan sholat. Kemudian kita mengkaji ayat-ayat Allah agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi nilai yang paling baik antara manusia itu adalah nilai takwa. Jadi Allah suka kepada orang-orang yang dan kepada Nabi besar Muhammad SAW kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada beliau dengan ajarannya yang membuat manusia itu ada di jurang neraka, kemudian diselamatkan menjadi orang yang tidak jadi masuk neraka. Nah, itu akibat daripada dakwahnya Rasulullah pada manusia. Jadi manusia manapun tidak ada pilih apakah warna kulitnya apa, hitam, putih, coklat, itu tidak ada beda-bedanya. Yang penting manusia didakwahi oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ada beda-bedanya manusia. Tapi nilai yang paling tinggi di sisi Allah adalah takwa. Nah, dalam rangka meraih ketakwaan itu, kita mengikuti jejak langkah Rasulullah. Untuk anak cucu kita nanti, kita selalu tanamkan bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia dari api neraka, siksa Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kita baca ada Dan tiga bulan, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadikan kamu dengan bangsa yang bersuku-suku sebaik kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia dan paling mulia, dan sesungguhnya adalah orang yang paling cerdas dan paling mulia. Sesungguhnya kamu dimintai yaitu kami mengenal. ya, ayat ini ditujukan kepada manusia, bukan kepada orang beriman, tetapi kepada manusia. Hai manusia, kalau kita merasa diri manusia, ini adalah dipanggil oleh Allah. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu, kata Allah. Allah menciptakan manusia itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu ciptaan Allah itu. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Jadi berbangsa-bangsa itu bukan orang yang buat, tetapi Allah yang membuat berbangsa-bangsa. Bersuku-suku juga Allah yang membuat.
Apa gunanya? Agar saling kenal mengenal. Nah, jadi kalau kita di dalam kehidupan kita sosial kita harus mengenal banyak manusia, baik suku apa, bangsa apa, kita kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Nah, di antara manusia itu yang mana yang paling bertakwa, itu yang paling mulia. Nah, jadi orang yang mulia itu adalah orang yang punya wawasan pengetahuan tentang ketauhidan kepada Allah, mengenal Allah. Dan di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kita lanjut. Lanjut. Kita lanjut. Dan berpeganglah hanya semuanya pada dari agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masih jauh dari Tuhan, maka Allah mengasihkan hatimu. Lalu menjadikan kamu menjadi Allah, orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di jurang kemakan. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah mengangkat hak kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Di dalam surat Ali Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nar wa an qadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah. Nah, berpegang itu artinya kita eh, tidak melepaskan diri daripada agama Allah. Dan jangan kamu bercerai-berai. Nah, kalau kita berpegang pada tali Allah itu tidak boleh bercerai-berai. Tak boleh bertengkar, tak boleh bermusuhan. Kalau orang bermusuhan, akibatnya bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Nah, ingat, nikmat Allah itu sudah diberikan kepada kita ketika masih jahiliyah, ketika kita masih bertengkar, masih bercerai-berai. Jahiliyah adalah orang-orang yang bodoh, bermusuh-musuhan itu bodoh. Maka Allah mempersatukan hatimu. Dengan apa Allah mempersatukan hati kita? Dengan tadi Allah tadi, dengan agama Allah. Lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah. Apa nikmat Allah yang didapatkan? Karena hati kita sudah bersatu, tidak mau bercerai-berai lagi, tidak bermusuhan lagi. Dengan kita menganut agama Allah. Nah, itulah yang disebut dengan nikmat. Orang-orang yang bersaudara. Ya, jadi kita bersaudara, baik kembali kepada persaudaraan kita dengan berbangsa-bangsa tadi, berlain suku, lain warna kulit, kita bersaudara pada dasarnya. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Nah, ketika bermusuh-musuhan, ketika kita bermasalah dengan orang lain yang tidak ada nilainya bagi kita, tetapi kita berada di jurang neraka. Kalau diteruskan permusuhan sampai mati, itu masuk neraka langsung. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Nah, bagaimana caranya Allah menyelamatkan? Diberikan petunjuk, hidayah pada manusia itu tadi. Nah, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ini kira-kira yang apa yang disampaikan oleh Allah. Jadi berpegang teguhlah kepada ayat-ayat Allah. Lanjut. Katakanlah, dialah yang kuasa untuk menunjukkan
azab kepadamu. Jadi azab ini asal dari bau kaki asal dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan orang yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu kemudian sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berarti bernanti agar mereka memahami azab yang datang dari atas seperti hujan batu, petir dan lain yang datang dari bawah seperti gempa bumi, banjir dan sebagainya. Maksudnya Allah SWT mendatangkan tanda-tanda kebesarannya dalam berbagai rupa dengan cara yang tidak tertentu. Ada pula para mufassirin yang menggantikan ayat di atas. Ayat di sini dengan ayat Al-Quran yang berarti bahwa Allah ayat Al-Quran itu diturunkan ada yang berupa berita gembira, ada yang berupa peringatan, cerita hukum dan lain-lain. Ya, di surat 6 ayat 65. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yaziku ba'dukum ba'sa ba'd an anzur kaifa nas nasa nasarafun an ayati la'allakum yafqahun. Sadaqallahu alazim. Katakanlah suruh mengatakan itu adalah Muhammad. Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab. Siapa yang berkuasa untuk mengirimkan azab adalah Allah padamu. Dari atas kamu, dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu di dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu dan sebagian yang lain. Jadi orang yang bermusuhan tadi, yang bertentangan tadi, azabnya itu ada dari atas, ada yang dari bawah, campurkan. Dengan orang-orang yang bertentangan, bermusuhan itu sudah termasuk azab. Ya, jadi kalau kita bermusuhan, saling dengki, saling benci, itu namanya azab Allah. Nah, dari dalam diri kita sendiri, nah, saling bertentangan itu. Jadi Allah itu tidak suka kepada yang seperti itu. Itu sudah merupakan sebuah azab. Sebagian kamu. Nah, dan keganasan sebagian yang lain. Contohnya saja terjadinya kedengkian dari bangsa Amerika kepada orang Palestina, mau dihabiskan, mau dihancurkan oleh si Donald Trump itu. Mau di bumi hanguskan Palestina. 2 hari setelah dia ngomong seperti itu, maka Los Angeles itu dihabiskan oleh api. Ini contoh dari hati manusia. Nah, jadi sampai hari ini orang Amerika itu menyelesaikan masalah Palestina yang mau bumi hanguskan Palestina, tetapi malah negeri dia sendiri yang hancur. Nah, ini adalah merupakan suatu sebagian yang lain dengan golongan yang lain saling bertentangan, bermusuhan. Dianggap itu musuhnya. Maka Allah yang turun. Tentara Allah itu apa? Api, angin, hujan, ya kan? Badai, dari gunung meletus. Semuanya itu adalah merupakan tentara Allah. Nah, jadi jangan sombong. Walaupun kita punya kekuatan senjata yang canggih, tapi Allah itu lebih canggih. Dikirimkan angin yang ada apinya, membakar negeri dia semuanya.
Ini yang terjadi di Amerika sampai hari ini. Nah, mereka akhirnya bagaimana? Tidak ada biaya lagi untuk mengirim persenjataan ke Palestina. Akhirnya sekarang gencatan senjata antara dua negara itu. Ini contoh. Nah, ini contoh antar negara. Kalau di dalam keluarga kita, kalau kita bertentangan, bermusuhan, akhirnya tidak tegur sama, tegur sapa lagi, sudah putus hubungan dengan saudara kita. Inilah akibat yang disebutkan oleh Allah itu dari dalam dan dari atas, dari bawah. Nah, dari dalam itu bisa di dalam diri kita sendiri, bisa dari bumi, dan bisa dari pemikiran kita yang salah. Nah, kemudian kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti, bermacam-macam bentuknya, azab Allah itu, agar mereka itu memahaminya. Jadi azab yang datang dari atas seperti hujan, batu, petir, lain-lainnya. Yang datang dari bawah seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tanda-tanda kebesarannya itu di dalam berbagai rupa dengan cara berganti-ganti. Ada pula para mufassirin, ahli tafsir yang mengartikan ayat-ayat ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang berarti bahwa ayat Al-Quran itu diturunkan ada yang berupa berita gembira, ya kan, berita gembira. Berita gembiranya apa? Kepada orang-orang beriman, kalau dia mati masuk surga. Dan ada pula berupa peringatan, berikan peringatan. Nah, jadi ayat Al-Quran itu memberikan pengingatkan dan menyampaikan tanda-tanda kebesarannya itu. Ada cerita-cerita hukum-hukum dan lain-lain. Nah, inilah agar kita memahami ayat ini supaya ada di dalam diri kita, jangan sampai terjadi gejolak yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kita lanjut. Apa lagi? Ini. Nggak nampak, aku membaca. Nah. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan Al-Quran mereka Al-Quran itu adalah kitab yang baik yang membenarkan apa yang ada dari mereka. Katakanlah mengabang-abang dahulu membunuh dari Allah tidak benar kalau orang-orang beriman. Di surat 2 ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu anu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bi wa bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahu min qablu in kuntum mu'minin. Sadaqallahul adzim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ya, apabila dikatakan kepada mereka, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Berimanlah kepada Al-Quran, yang diturunkan Allah. Nah, jadi Muhammad mengatakan kepada orang-orang kafir itu, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah. Mereka berkata, si kafir tadi berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Kalau tidak diturunkan kepada dia, dia tidak akan beriman. Kalau kepada Muhammad, dia tidak akan beriman. Kalau kepada dia sendiri, baru dia beriman. Dan mereka kafir kepada Al-Quran. Karena dia tidak mau beriman kepada Al-Quran, dia kafir, ingkar kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Nah, sedangkan Al-Quran itu adalah kitab yang hak. Nah, Al-Quran itu adalah kitab yang benar dari Allah,
yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Apa yang ada pada mereka, misalnya Injil, Zabur, dibenarkan oleh Al-Quran. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman? Nah, jadi kok nabi dibunuh? Jadi oleh orang kafir itu. Nah, seperti terjadi pada zaman Nabi Ibrahim, ya, akan membunuh dia, membakar dia. Misalnya Nabi macam-macam, ya, Zakaria potong kakinya, ya kan? Inilah contohnya para nabi. Nah, ini disebabkan. Jadi kalau dia mengatakan beriman kepada Al-Quran, kenapa dia membunuh? Lanjut. Sekali lagi nih. Halo. Halo. Surat kedua ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 170. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalu kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Sadaqallahul azim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, dikatakan kepada mereka itu, kepada mereka yang kafir tadi, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Suruh ikuti apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab tidak. Jadi dia si kafir itu tetap menjawab tidak. Ya. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Nah, ini orang yang kafir yang tidak mengikuti aturan Allah itu dia mengikuti hanya nenek moyangnya. Apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya? Misalnya, dan diajarkan oleh Nabi, tidak dilaksanakan oleh Nabi, misalnya melakukan, misalnya mulai dari kalau meninggal, peninggalan daripada orang agama Hindu, Buddha itu adalah mulai selama 7 hari tahlilan. Itu tidak ada Nabi melakukan. Di Arab orang kalau meninggal tidak ada yang mulai sehari sampai 7 hari, tidak ada. Nah, itu nenek moyang yang diikuti. Nenek moyang mana? Nenek moyang yang ada di Indonesia. Apakah mereka akan mengikuti juga? Ya kan? Ya. Nah, walaupun nenek moyangnya itu tidak mengetahui sesuatu apapun, tidak ada ilmunya tentang itu. Karena Nabi tidak pernah melakukan dan tidak pernah mendapatkan petunjuk. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu kebiasaan, itu namanya perbuatan nenek moyang, bukan perintah Allah. Ini yang harus diwaspadai. Udah sampai di sini ya. Udah baca, Falan mau baca? Nah, nah, tuh. Jadi, lalu lah orang mau bunga. Ada dua sudut pandang terhadap kehidupan dunia. Pertama, pandangan material materialistik. Kedua, pandangan
yang benar. Masing-masing sudut pandangan yang benar. Masing-masing sudut pandangan memiliki mengaruhnya tersendiri. Makna sudut pandangan materialistis terhadap dunia, penikmatan sesaat sehingga yang diusahakan hanya seputar masalah itu, tidak peduli akibatnya, tidak mengaturi bahwa Allah menjadikan dunia sebagai ladang akhirat. Ya. Jadi pandangan materialistis. Nah, pandangan materialistis itu artinya pandangan kebendaan, ya kan? Ya, terhadap kehidupan dan bahaya-bahayanya. Jadi orang yang memandang materialistis itu orang materi. Pokoknya duit itu paling nomor satu, ya kan? Itu materialistis namanya. Agama itu nomor sekian, materialistis itu. Nah, jadi sudut pandang terhadap kehidupan dunia, apa yang menarik bagi kehidupan di dunia itu namanya materialistis. Bisa dilihat, bisa diperhatikan. Nah, itu namanya materiali, orang materi. Nah, jadi orang materi itu melihat yang indah-indah oleh pandangan mata itu pandangan materi. Kedua adalah pandangan yang benar. Pandangan yang benar itu tidak berdasarkan materi, tetapi berdasarkan perintah dan larangan Allah. Masing-masing sudut pandang yang benar, ya kan? Materi benar bisa dilihat, bisa dipandang, tetapi sudut pandang yang benar itu adalah apa yang disampaikan oleh Al-Quran yang memiliki pengaruh terhadap diri sendiri. Pengaruhnya kemana? Kita tertarik terhadap dunia kita. Tertarik enggak untuk kaya, korupsi, menyolong, membohongi orang, menipu orang, supaya kita menjadi orang kaya? Itu namanya pandangan materialistis. Pengaruhnya terhadap diri sendiri. Nah, kalau dia tidak punya iman dalam dadanya, maka dia akan melakukan pandangan materialistis itu. Dia melanggar nilai-nilai sosial. Nah, banyak yang terjadi seperti itu. Untuk menjadi anggota dewan, misalnya sogok sana, sogok sini. Kemudian supaya dia menjadi anggota dewan, nanti dia, maksudnya nanti dia menjadi orang kaya. Setelah kaya, dia berkeinginan untuk menyantuni orang miskin. Ini adalah pandangan materialistis terhadap dunia. Nah, kenikmatan itu adalah kenikmatan sesaat. Kalau dia menjadi anggota dewan, hanya 5 tahun nyolong. Tetapi setelah 5 tahun, dia pingin lagi 5 tahun lagi. Nah, ini namanya materialis. Nah, ini masalah dunia. Sehingga yang diusahakannya hanya seputar masalah itu saja. Nah, tidak peduli akibatnya. Kalau dia terus-menerus bertuhan kepada materinya, itulah Tuhannya, bukan Allah. Tidak tahu akibatnya. Dia tidak mengetahui bahwa Allah menjadikan dunia itu sebagai ladang akhirat. Nah, inilah maksudnya bahwa di dunia ini kita untuk mencapai akhirat itu jangan sampai kita bertuhan kepada hawa nafsu kita. Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.